Pada saat aku kuliah dulu, aku mempunyai seorang pacar, namanya Dian. Di tahun 2007, Dian ini tinggal dan kuliah di kota Bandung. Namun kita beda kampus tapi satu angkatan. Ayahnya Dian adalah penjabat tinggi di suatu bank daerah. Keluarganya juga cukup kaya. Sebagai pejabat tinggi, ayah Dian ini selalu berpindah-pindah tempat kerja. Dan tentu saja rumah dinasnya pun ikut pindah. Nah, pada saat itu, beliau baru saja mendapatkan tugas baru untuk memimpin salah satu kantor cabang dari bank itu, yaitu di cabang kota Majalengka. Majalengka adalah kota kecil yang terletak di timur Jawa Barat, bukan kota yang dilalui oleh jalur utama lintas Jawa. Jadi menurutku, kotanya cukup sepi. Sebagai pacar yang sudah cukup lama kenal dengan keluarga Dian, mau tidak mau, aku harus ikut bantu pindahan rumah dari rumah lamanya menuju rumah barunya, yaitu di Majalengka. Tapi emang pada dasarnya aku senang jalan-jalan, apalagi keluar kota. Ya jadi senang aja kalau disuruh bantu untuk pindahan. Aku masih ingat hari itu hari Kamis. Kita bertiga berangkat dari Bandung menuju Majalengka menggunakan mobil pribadi. Kebetulan saat itu adik perempuannya Dian yang bernama Ira ikut. Kalau tidak salah usianya sekitar 19 tahunan. Aku yang duduk di belakang kemudi mengarahkan mobil ke Majalengka melalui jalur Sumedang sampai ke Jatiwangi. Aku memang suka jalur ini karena di beberapa wilayah masih ditemui pohon-pohon jati di kanan dan kiri jalan. Bisa dibilang hutan-hutan kecil, itu pun dulu, entah kalau sekarang. Singkat cerita, sekitar pukul 5 sore kami sampai di Majalengka, kota yang cukup bersih dan rapi. Yang menarik perhatiannya adalah lenggangnya kota. Padahal ini belum terlalu malam, tapi situasinya sudah sepi. Kita memang tidak mampir kemana-mana, kami langsung menuju alamat rumah. Tidak memakan waktu lama, kita pun sampai di tujuan. Rumah besar dengan halaman luas berdiri kokoh. Dan di sana ada 2 pohon mangga yang rindang di dalam pagar. Bangunan berarsitektur Belanda yang sudah direnovasi. Aku parkir di carport di sebelah kiri. Ada jalur mobil yang mengarah ke belakang lewat pintu samping. Tebakanku, di belakang rumah ada garasi. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, aku sempat melihat-lihat sekitar. Pagar di depan adalah trotoar yang berada di sisi jalan yang cukup besar, meskipun bukan jalan protokol. Tapi saat itu memang terasa angin sore benar-benar sejuk berhembus sepoi-sepoi. Bahkan terlihat meniup dedaunan pohon mangga di halaman rumah yang menjadi bersuara. Udara sore itu cukup sejuk, ya walaupun tidak sedingin di kota Bandung. Aku coba telusuri jalan kecil yang mengelilingi rumah melalui pintu samping. Jalur ini cukup untuk lewat 1 mobil, dan benar dugaanku. Setelah sampai di halaman belakang, ternyata memang ada garasi mobil yang cukup besar. Garasinya beratap, tapi tidak berdinding. Di sisinya itu tanpa ada dinding, hanya ada 4 tiang pancang yang menyangga atapnya. Tepat di tengah-tengah halaman belakang, kembali aku melihat ada pohon mangga besar dan rindang. Sebenarnya aku sedikit trauma kalau melihat pohon mangga, apalagi rumah itu ada 3 pohon mangganya. Lama aku mengintip garasi mobil yang letaknya ada di belakang rumah itu. Memang kondisinya tidak terlalu terawat. Debu tebal, bahkan terlihat lantainya juga benar-benar berdebu. Terlihat kumuh. Perasaanku sebenarnya tidak enak juga melihat garasi ini. Semacam ada aura yang seram. Bahkan aku sempat merinding. Di situ aku lanjut berjalan, melihat sekitar belakang rumah, dan di situ aku menemukan hal yang lebih menarik perhatian. Di paling pojok belakang bangunan itu ada kamar mandi, dan kebetulannya saat itu aku udah kebelet pengen pipis. Jadi aku masuk ke kamar mandi tersebut. Kamar mandi ini terlihat jarang dipakai. Bahkan di sana terlihat ada dedaunan kering bertebaran di lantainya. Kamar mandi besar dengan desain zaman dulu itu, batu-batu alam yang ditempel di dinding, terus bak mandi besar dengan kloset jongkok. Nah, sore itu langit sudah mulai gelap. Cahaya dari kamar mandi tersebut hanya bersumber dari lampu 5 watt, redup. Setelah selesai, aku melangkah keluar kamar mandi. Nah, keanehan melihat rumah ini bertambah. Setelah aku melihat di sebelah kamar mandi di belakang ada sumur yang cukup tua. Hanya ada sumur saja, gak ada tali dan ember yang biasa digunakan untuk mengambil air dari dasar sumur.
Lumut terlihat membuat tembok mengelilingi selubang sumur tersebut. Nah, lubang sumur itu ditutupi oleh papan yang cukup tebal dan lebar. Karena penasaran apakah masih ada air pada sumur itu, aku coba memindahkan papan penutupnya. Dengan sedikit menggesernya, aku melihat ke dalam sumur tersebut. Di sana terlihat nyamuk dan binatang kecil lainnya langsung berhamburan keluar. Cukup lama aku melihat ke dalam sumur. Bahkan saat itu aku rasa hari juga sudah agak gelap. Karena aku susah melihat situasi di dalam sumur tersebut. Karena memang penerangannya kurang. Ketika sedang konsen melihat ke dasar sumur, tiba-tiba aku merasa ada angin yang berhembus kencang dari dalam sumur sampai menerpa wajah. Aku kaget, refleks langsung mundur dan menjauh dari sumur. Lah, di situ kok ada angin bisa keluar dari dalam kan? Aku aneh. Nah, setelah agak tenang, aku langsung kembali mendekati sumur dan menutup lubangnya dengan papan yang semula. Aku langsung masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Nah, di sana aku ketemu Dian. Loh, kenapa mukanya kayak gitu? Kayak baru lihat hantu. Tanya Dian yang melihatku masih agak bengong-bengong. Lah, nggak apa-apa. Tadi habis lihat di belakang aja. Aku pun langsung berbahasa basi. Termasuk orang tua Dian yang saat itu ternyata sudah datang juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Kebetulan saat itu, barang-barang dan perabotan milik orang tua Dian sudah sampai sehari sebelumnya dan sudah diletakkan di tempat masing-masing dan kami tinggal merapikannya saja. Setelah berada di dalam, barulah terlihat kalau rumah ini rumah yang besar. Arsitektur zaman dulu, langit-langit yang tinggi dan tembok yang tebal. Kira-kira begini Dena rumahnya. Di sebelah kiri adalah bagian depan. Sebelah kanan adalah bagian belakang rumah. Di dalam ada 2 toilet, 1 kamar utama yang digunakan nanti oleh kamar orang tuanya, 1 lagi di sebelah dapur, dan 1 toilet di belakang rumah yang di sebelah sumur tadi. Kalau tidak terpaksa, aku nggak akan ke toilet tersebut. Tapi nanti di tengah malam, mau tidak mau, aku harus terpaksa ke tempat itu. Jadi begini. Setelah maghrib kami berkumpul di ruangan tengah, berbincang dan lanjut makan malam. Dari awal aku memang berencana untuk menginap dan pulang ke Bandung esok paginya. Aku diberikan kamar paling depan, yaitu kamar nomor 1. Orang tua Dian tidur di kamar utama, Dian dan Ira di kamar nomor 2. Tapi sebenarnya selepas maghrib aku sempat berubah pikiran. Tadinya aku mau pulang ke Bandung saja malam itu, karena perasaanku sudah tidak enak sejak kejadian di sumur pada sore tadi. Tapi orang tua Dian gak ngasih aku pulang. Ya sudah, mau tidak mau kan aku menginap. Tapi di dalam hati aku hanya bisa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi ternyata semuanya di luar dugaan. Akhirnya malam pun menjelang. Sekitar pukul 10 malam kami masuk ke kamar masing-masing. Jadi waktu itu kebiasaanku kalau mau tidur harus nonton TV dulu. Kalau enggak, ya memang harus ada yang menyala yang harus bisa didengarkan lah. Sialnya di kamar itu tidak ada televisinya. Jadi aku berpikir, malam ini aku pasti akan susah tidur. Akhirnya, jam-jam awal di kamarku aku habiskan dengan bengong. Kenapa nggak main HP? Karena saat itu, di tahun-tahun tersebut, memang jaringan ponsel sangat susah. Jangankan 4G atau 3G, ya jaringan seluler juga memang susah. Ditambah lagi memang buat internetan belum bisa, rata-rata masih buat SMS dan telepon saja HP-nya. Dan di situ aku benar-benar tidak bisa tidur. Guling sana, guling sini, gak jelas lah. Tapi tetap saja ngantuk tidak datang. Dan tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Di situ aku juga tidak mau tidur, gelisah, perasaan tidak enak. Kamarku memang letaknya paling dekat dengan jalan raya di depan rumah. Tapi malam itu jalanan terdengar sangat sepi. Hanya sesekali motor yang melintas. 99% aku merasa nggak pernah salah. Ada yang aneh dengan rumah ini. Makanya aku memutuskan untuk tidur dengan pakaian lengkap. Kunci mobil dan dompet sudah berada di dalam saku celana. Siap-siap kalau ada apa-apa gua tinggal kabur dan langsung melarikan diri. Dan benar seperti apa dugaanku. Perasaanku tidak makin karuan. Ketika sayup-sayup, aku mulai mendengar suara bayi yang tengah tertawa kecil. Di situ aku coba menajamkan pendengaranku. Karena setauku di rumah ini tidak ada bayi. Apalagi ketika aku datang. Walaupun itu suara dari rumah sebelah atau tetangga,
Kondisinya halaman ini luas dan berjauhan. Tidak mungkin juga suara bayi dari rumah tetangga akan terdengar sampai ke sini. Apalagi setelah aku dengarkan lebih sesama, ternyata suara bayi itu bersumber dari arah ruang tamu yang letaknya tepat di depan kamar. Aku langsung duduk di pinggir tempat tidur, coba menajamkan kembali pendengaranku. Dan ternyata itu benar. Benar-benar suara tawa bayi. Bahkan suaranya ini semakin lama semakin jelas. Jelas saat itu aku tidak berani membuka pintu untuk memastikan. Aku memilih untuk diam di dalam kamar dan mencoba tak menghiraukannya. Tapi tetap saja aku ketakutan. Dan di titik ini sepertinya teror itu barulah dimulai. Tapi lama-kelamaan suara bayi itu menghilang. Aku agak sedikit lega. Tapi tetap aku tidak bisa tidur. Dan sesuatu yang paling tidak diharapkan terjadi juga. Saat itu aku kebelet ingin kencing. Dan tak bisa ditahan. Apalagi kalau misalnya aku nahan, ya gak mungkin juga sampai pagi kan. Akhirnya aku memutuskan untuk nekat keluar kamar dan ke toilet. Aku buka pintu kamar pelan-pelan karena masih was-was dengan suara bayi yang berasal dari ruang tamu tadi. Aku lihat, alhamdulillah ternyata gak ada apa-apa. Ruangan tamu dalam keadaan gelap. Aku lanjut berjalan ke arah toilet. Di situ aku pilih toilet yang berada di bagian belakang rumah yang bersebelahan dengan dapur. Nah, sesampainya di depan toilet, aku coba buka. Ternyata tidak bisa, seperti dikunci dari dalam. Di situ aku berpikir, mungkin ada orang di dalam. Karena benar-benar sudah tidak tahan, akhirnya aku memilih akan pergi ke toilet yang berada di halaman belakang, yang letaknya di sebelah sumur. Kamar mandi yang di dekat sumur dan garasi tak terawat di halaman belakang rumah. Ya sebenarnya aku takut. Ketika pintu belakang terbuka, pandanganku langsung menghubung antara garasi kosong yang ada di belakang. Pada titik ini, aku nggak lihat apa-apa, tapi inderaku yang lain bilang kalau di situ ramai sekali. Aku berjalan ke arah belakang, melewati kamar pembantu yang masih kosong dan gelap. Pada saat melewati sumur, aku melihat tak ada yang aneh di sana. Dan di situ aku terus saja berjalan hingga aku masuk ke toilet. Karena memang sudah tidak tahan kan. Selesai kencing, setelah bengong sebentar, aku langsung keluar toilet. Nah, ketika pintu terbuka, pandanganku langsung menghadap garasi kosong dan gelap tersebut. Pandanganku langsung menghadap ke tempat itu, yang ternyata di sana ada sesuatu. Pandanganku menangkap satu objek di kegelapan malam tersebut. Terlihat ada sesuatu berwujud putih berdiri di dalam garasi. Di situ jantungku langsung berdebar kencang. Karena yang kulihat di dalam garasi itu ternyata pocong. Di situ aku lihat pocong tersebut tidak lazim. Tingginya benar-benar tinggi dan besar. Ya kalau tidak salah, tingginya itu mungkin menyampai sekitar 2 meteran. Pocong itu berdiri tegak di tengah-tengah garasi. Gak jelas menghadap kemana, karena aku tidak melihat wajahnya itu menghadap kemana. Jujur, di situ aku benar-benar ketakutan. Pocong itu hanya berdiri dan sesekali bergerak pelan pada badannya, hanya bergoyang-goyang. Badanku terasa sangat lemas. Tulangku terasa lepas dari engselnya. Di situ awalnya aku hanya bisa diam, tapi lama-kelamaan aku memaksakan diri untuk berjalan menuju ke pintu belakang. Aku seret kaki ke arah pintu. Aku gak berani lagi melirik ke arah garasi tempat pocong itu berdiri. Dan setelah aku melewati sumur tersebut, entah kenapa rasa merinding itu semakin jadi. Jantungku ini serasa mau copot. Aku saat itu tidak berani untuk menoleh ke arah sumur. Aku tundukkan pandanganku. Aku tundukkan saja ke bawah. Saat itu samar-samar aku mendengar suara cekikikan tawa, tapi tidak satu, seperti ada beberapa gitu. Tapi aku benar-benar ketakutan, tidak berani untuk menoleh. Aku hanya menunduk sambil kaki terus aku seret. Setelah masuk ke dalam rumah, aku langsung kunci pintu dan berjalan ke arah kamar. Nah, sesampainya di dalam kamar, aku langsung mengatur napas. Ingin rasanya aku keluar rumah hari itu juga. Ingin rasanya aku langsung lari ke tempat ramai. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Aku tidak bisa. Di situ alhasil, aku benar-benar tidak bisa memejamkan mata. Walaupun aku paksakan, aku bersembunyi di balik selimut juga tetap tidak bisa.
Dan akhirnya jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Nah di situ, sayup-sayup, aku kembali mendengar suara tawa bayi di ruangan tamu. Kali ini suaranya benar-benar jelas. Suara bayi itu seperti sedang bermain. Di situ, rasa ketakutanku yang sudah mulai mereda ini bangkit kembali. Di situ mau lari aku bingung mau lari kemana. Apa harus masuk ke kamar Diana? Tapi nggak mungkin, karena aku harus keluar dulu dari kamar tersebut. Nah di situ aku hanya bisa berdiam sambil berpikir kan. Akhirnya aku coba untuk menekan rasa takutku. Di situ aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di ruangan tamu itu. Aku coba intip. Aku bangkit dari ranjangku berjalan menuju pintu. Di situ aku buka pelan. Aku buka sedikit-sedikit pintu tersebut. Sampai akhirnya mataku bisa melihat ke arah ruangan tamu. Setelah mataku sudah terbiasa melihat di gelapnya ruangan tamu, ternyata di situ, di sofa ruangan tamu, ada seorang wanita, rambutnya panjang, dia sedang duduk dengan bayi kecil di pangkuannya. Wanita itu berpakaian daster panjang berwarna gelap. Sekali lagi, begitu melihat sosok tersebut, jantungku serasa mau copot. Badanku lemas. Beberapa detik kemudian, sosok perempuan itu menoleh. Walaupun dalam gelap, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku yakin wajahnya itu sangatlah menyeramkan. Beberapa detik wajah kami saling bertatapan. Di situ dengan refleks aku langsung tutup pintu dan duduk di pinggiran tempat tidur. Badanku gemetar. Bulu kuduku ini langsung berdiri semua. Pikiranku semerawut memikirkan apa yang harus aku lakukan. Sementara tawa perempuan dan bayi itu kini terus saja terdengar, bahkan semakin jelas. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara langkah kaki dari arah balik pintu. Nah di situ terdengar langkah yang sepertinya datang dari arah belakang rumah menuju ke ruangan tamu, tempat perempuan itu sedang memangku bayi. Dan di situ tiba-tiba situasinya menjadi ramai. Awalnya aku mendengar suara tawa bayi, tapi tak berapa lama bergantian menjadi suara tangis. Dan di situ aku mendengar beberapa suara perempuan yang seperti menenangkan bayi tersebut. Aku benar-benar ketakutan. Sepertinya malam ini aku dikepung oleh makhluk-makhluk tidak jelas. Di situ aku hanya bisa berdoa dan berharap supaya aku bisa pingsan, karena mungkin pingsan akan menjadi lebih baik. Dan tak berapa lama aku mendengar suara langkah kaki lagi. Suara langkah kaki ini terdengar seperti tergesa-gesa. Kadang terdengar berjalan santai. Dan di situ setelah aku dengarkan lebih seksama, suara langkah ini seperti mondar-mandir di depan pintu kamarku. Di situ aku terus saja berdoa, terus berdoa sambil memejamkan mata. Aku takut. Aku hanya berharap mereka tidak masuk ke dalam kamar. Sementara aku di dalam kamar, terus ketakutan dengan keringat dingin bercucuran. Dan di situ, tiba-tiba aku melihat gagang pintu itu bergerak-gerak seperti ada yang coba membuka pintu tersebut. Aku semakin panik karena jarak pintu dan tempat tidurku itu hanya berjarak beberapa meter saja. Dan di situ sialnya aku lupa mengunci pintu itu dari awal. Hingga tak berapa lama, pintu itu terbuka pelan-pelan. Perasaanku semakin tidak karuan. Ketika pintu itu terbuka lebar, di situ keluarlah kepala perempuan berambut panjang dari balik pintu dengan wajah yang tersenyum kecil memandang ke arahku. Di situ kesadaranku sepertinya sudah sampai ke puncaknya dan doaku terkabul. Seketika aku langsung tak sadarkan diri. Ketika aku sadar setelah Dian membangunkanku untuk sholat subuh. Saat itu aku tidak berani menceritakan kejadian yang aku alami malam itu kepada Dian dan keluarganya. Singkat cerita, setelah sholat Jumat, aku pulang ke Bandung sendirian. Sementara Dian dan Ira, termasuk keluarganya, itu pulang ke Bandung di hari Minggunya. Belakangan, aku tahu ternyata ayahnya Dian hanya bertahan 1 bulan di rumah itu. Konon katanya, beliau mohon pindah dan mencari rumah dinas baru. Katanya setelah aku tanya lagi,
orang tua Dian itu mengalami hal yang sama, diteror oleh sosok pocong dan kuntilanak di rumah tersebut. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.